Video kali ini gua akan membagikan skema box NTX BRX118 yang terinspirasi dari skema box direct, vented atau bass reflect yang umum digunakan. Skema ini dikhususkan untuk transducer speaker ACR Decibel dengan tipe 451006 revisi 0 tahun produksi 12 Mei 2020. Dan ini merupakan sesi pertama untuk skema terbaru dari speaker keluaran ACR. Dan semua atau seenggaknya 80% produknya ACR pasti akan gua bahas. Tapi prosesnya ya tentu akan bertahap. Karena bikin konten seperti ini juga akan butuh waktu dan gak semudah kata juga dalam proses pembuatannya. Jadi kita mulai aja. Sebelum membahas skema, kita ulas dulu spesifikasi teknis dan TS parameternya. Kita mulai dari ukuran transducer speakernya. Untuk diameter lubang pada box, ini ukurannya adalah 420 mili. Ukuran magnetnya 220 mili. Ukuran total dari magnet hingga gasket 174 mili. Ketebalan gasket 18,2 mili. Ukuran terluarnya 465 mili. Sekarang kita beralih ke spesifikasi teknis dan TS parameternya. Untuk nominal diameter, ini ukurannya adalah 475 mili atau 18 inci. Impedansinya 8 ohm, nominal power handling 500 watt, program power 1000 watt. Jika lu masih bingung dengan perbedaan nominal power handling dengan program power ini, gua udah pernah ulas pada video yang akan gua selipin pada pojok kanan atas video ini, atau nanti bisa juga dicek pada kolom deskripsi. Untuk rentang frekuensi mulai dari 28 sampai 3100 Hz. Kemudian untuk sensitivitas pada 1 watt per 1 meter ini 99 dB. Untuk ukuran voice coil-nya 99,2 mili. Untuk spesifikasi lanjutan bisa dilihat sendiri. Kita beralih ke spesifikasi utama yaitu TS parameternya. Untuk fs-nya ini 28 Hz, untuk DCR 5,6 ohm, QTS 0,45, CAS 0,47, QMS 13,29, MMS 186,2, GMS 0,16 mm per Newton, BL 20 Tesla meter, fast 371,5 liter, efisiensi 1,81%, SD 1269,2 cm persegi, dan XMAX 8,6 mm. Dari semua parameter ini, kesimpulan awal yang bisa kita ambil dan gunakan, speaker ini bisa digunakan untuk box dengan dan tanpa lubang angin. Karena dari EBP-nya, ini mendapatkan hasil sekitar 59,57 atau kita bulatkan aja di 59,6. Cara mengetahui EBP ini udah pernah gua bahas pada video yang akan gua selipin pada pojok kanan atas video ini, atau nanti bisa juga dicek pada kolom deskripsi. Sekarang kita masuk aja ke rincian semuanya. Untuk rincian semu, poin yang gua gunakan di sini adalah 500 watt pada minimum impedansi 6 ohm. Dan 500 watt yang dimaksud di sini adalah watt yang terukur karena mengingat
X-Max yang digunakan pada speaker ini cuma 8,6 mm. Lebih dari 500 watt itu sebenarnya juga masih bisa, tapi kemungkinan outputnya udah mulai terdistorsi. Jadi di sini gua mengambil acuan sampai batas X-Max dengan frekuensi yang ditargetkan serendah mungkin agar bisa maksimal dalam memproduksi frekuensi rendah. Sementara di sisi lain, kita tentu juga butuh acuan untuk mempertimbangkan keawetan dari transdusernya. Kemudian menimbang pergerakan X-Max, rekomendasi titik potong bawahnya itu di sekitar 41 Hz. Dan untuk atasnya, tentu boleh menyesuaikan. Tapi ini sifatnya tentu nggak mengikat, jadi nanti bisa dicoba aja sesuai karakter yang diinginkan. Dan untuk slope, nanti juga boleh menyesuaikan. Kemudian untuk puncak SPL-nya ini diperkirakan mencapai sekitar 125 desibel. Skema ini gua pikir cukup cocok untuk penggunaan indoor maupun outdoor. Tapi untuk karnavalan, skema ini tentu nggak direkomendasikan. Jadi ini lebih direkomendasikan untuk live event yang nargetin sound quality. Dan harap diingat juga, semua ini merupakan rincian semuanya, jadi bisa lebih baik atau bisa aja lebih buruk dari yang diperkirakan. Karena efisiensi akhirnya itu juga akan dipengaruhi oleh beberapa faktor, apakah itu kerapian dan kepresisian dari pembuatan box, kualitas bahan, hingga equipment yang digunakan. Sebelum melanjutkan, harap baca deskripsi videonya karena ada beberapa informasi tambahan terkait bahasan yang ada pada video ini. Dan berikut referensi yang gua gunakan dalam mendesain skema box speakernya. Jadi dari transfer function magnitude ini kita bisa melihat meskipun dipotong di 41 Hz, frekuensi 35 Hz itu udah bisa direspon pada minus 3 dB dan 40 Hz pada 0 dB. Kemudian untuk respon dari portnya, dengan daya 500 watt, pergerakan udara pada port ini diperkirakan sekitar 8,9 meter per detik. Sementara untuk gain yang dihasilkan oleh port kurang lebih seperti ini. Sekarang langsung kita bahas aja skemanya. Untuk ketebalan multiplex, ini menggunakan multiplex dengan ketebalan 18 mili. Kita mulai dari tinggi, jadi tinggi box ini adalah 760 mili, panjang ke belakang 800 mili. Karena bagian depan ini dibikin mode trapesium, maka panjang ke belakang yang kalau kita ukur dari sudut ini sampai ke sudut ini ukurannya adalah 770 mili. Kemudian untuk lebarnya 600 mili. Yang perlu diingat, semua ini merupakan ukuran terluarnya. Untuk port, tinggi portnya adalah 140 mili. Kemudian untuk triplek dari dudukan speakernya, ini menggunakan dua lapis. Satu sebagai dudukan utama dari transdusernya, dan satu lagi sebagai penguat dari dinding luarnya. Dan bagian dinding luar ini tentu juga sangat penting, jadi jangan di skip. Sebab peranan dinding luar ini akan cukup berfungsi dalam memperkuat serta meredam hentakan dari output suaranya. Sekarang kita fokus ke ruang resonansi utamanya. Ukuran ruang internal, jika kita ukur dari sudut ini sampai ke sudut yang ini ukurannya adalah 696 mili. Lalu panjang triplek yang ini, yang kalau kita ukur dari sudut ini sampai ke sudut yang ini ukurannya adalah
396 mili. Kemudian di sini ditambahkan penguat berupa sekat yang bentukannya seperti ini. Untuk ukurannya 280 mili dan ketebalannya 36 mili. Biar lu nggak ragu, 36 mili ini merupakan hasil penggandaan dari dua potong multiplex 18 mili. Karena box ini cukup gambot, untuk mencegah box bergetar yang akan mengakibatkan suara nggak bisa maju ke depan dan suaranya mundur ke belakang, di sini juga ditambahkan penguat berupa sekat yang bentukannya seperti ini. Untuk ukuran utamanya ini 60 mili, untuk lebar sekat bagian tengah ini 70 mili, dan bagian belakangnya 10 mili. Sementara coakan ini merupakan dudukan dari handle box speakernya. Kemudian di setiap sudut dalamnya dipasangi segitiga seperti ini. Ini bertujuan untuk meminimalisir kebocoran dan meningkatkan aerodinamika, sehingga proses resonansinya itu bisa berfungsi dengan lebih optimal. Sementara untuk handle, ini hanya untuk estetika dari penyajian videonya aja. Namun jika lu ingin menggunakan handle triplek seperti ini, akan lebih baik jika sudut luar dan dalamnya dibentuk seperti ini. Ini bertujuan untuk menjaga aerodinamika. Jadi nanti tinggal lu custom aja sesuai kebutuhannya. Seperti biasa sebelum video ini gua tutup, jadi bagian tengah boxnya ini kan dibuat sekat dengan ukuran 280 mili dan ketebalannya 36 mili. Lalu di sekitaran ini dibuat sebuah dudukan untuk terminal speakernya. Jika kita menggunakan terminal speaker berbentuk mangkok atau cekung, maka kita akan sedikit kesulitan dalam memasang komponen tersebut. Maka dinding belakang dan satu lapisan sekat dalamnya bukaannya dibuat agak besar, lalu lapisan terdalamnya baru dibuat sebagai dudukan utama dari terminal speakernya. Jadi bentuknya kurang lebih seperti ini. Nanti terminal speakernya bisa dipasang pada area ini. Selain bertujuan untuk mempermudah pemasangan terminal speaker, cara ini diharapkan mampu mempertahankan kekuatan dari dinding belakangnya. Dan sekat sederhana ini tentu udah gua buktikan kemampuannya. Jika lu pernah ngelihat video review gua pada Project X Gaji series sebelumnya, di situ udah terbukti kalau efek cardioid yang dihasilkan itu udah cukup berasa. Artinya, bocoran suara ke belakang itu udah sangat minim. Padahal konstruksinya belum semaksimal ini. Jadi membentuk dinding belakang seperti ini sebenarnya nggak wajib. Seperti yang udah gua singgung sebelumnya, ini hanya berlaku jika lu menggunakan terminal speaker berbentuk mangkok atau cekung aja. Kalau terminal speakernya itu flat atau langsung menggunakan speakon yang bulat, bagian ini ya diratain aja dan bikin bukaannya sesuai komponen yang akan digunakan aja. Jika nanti lu punya link review dan video cek soundnya, silakan bagikan aja pada kolom komentar agar bisa dijadikan referensi juga buat teman-teman yang lainnya. Terima kasih untuk lu yang udah nonton sampai detik ini. Bagaimana tanggapannya atas bahasan kita kali ini? Sampaikan aja pada kolom komentar, biar kita sama-sama bisa belajar agar lebih baik lagi. Dan seperti biasa, jika lu suka dengan bahasannya, silakan like dan share aja videonya ke teman-teman lain yang sekiranya juga suka dengan topik yang sama. Untuk lu yang udah berlangganan, terima kasih banyak atas dukungannya. Dan untuk lu yang belum berlangganan, jika berkenan, bantu subscribe-nya. Dan jangan lupa untuk baca kolom deskripsi dan kunjungi juga tab komunitas untuk mendapatkan informasi dan update terbaru. Jadi segitu aja, dan kita ketemu lagi pada video yang lainnya.